Sahabat Oase Rohani Katolik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, salam jumpa, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik, Pekan Biasa yang ke-6. Sahabat yang terkasih, dalam acara Oase Rohani Katolik, secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, kita membaca dan merenungkannya, serta menggali berbagai inspirasi yang terdapat di dalam sabda pada hari ini yang akan menjadi tuntunan kita dalam melangkah. Sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Saverinus Mitemedo SDB, atau yang akrab disapa dengan Romo Sefrin. Romo Sefrin, apa kabar Romo? Puji Tuhan, masih bernapas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Sehat-sehat. Kita hari ini tidak sabar nih Romo untuk mendengarkan inspirasi rohani yang sangat luar biasa dari bacaan-bacaan yang sangat indah pada hari ini ya Romo ya. Baik sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita akan mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sefrin. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami haturkan kepadamu atas rahmat dan berkat-Mu, atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami boleh memahami sabda-Mu dan mengenal-Mu semakin dekat dan mengakui-Mu sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu. Sejak kini, segala yang hidup takkan dilenyapkan air bah, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta bersabda kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yaitu burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi. Segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini
segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi pembacaan dari kitab Kejadian dengan Mazmur tanggapan, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu. Bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Sahabat terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya, haleluya. 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 Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamulah sabda kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Sefrin, bacaan hari ini di bacaan pertama itu semacam kayak kita diingatkan kembali antara janji Tuhan kepada kita ya Romo benar ya. Sekali, Ya, nah inspirasi apa nih Romo yang bisa kita dapatkan dari bacaan pada hari ini Romo? Para sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan hari ini sungguh-sungguh menginspirasi kita semua. Apalagi kita yang mengatakan diri sebagai pengikut Kristus ini. Pertama, bahwa mengingatkan kita akan kisah penciptaan. Jadi poin pertama yang kiranya kita bisa belajar bersama, bisa kita renungkan bersama, yakni bagaimana Tuhan mengingatkan kita akan pembaruan dan juga pertumbuhan kehidupan kita, terutama pembaharuan dan pertumbuhan iman Kristiani kita kepada Tuhan. Memang dalam bacaan ini, setelah peristiwa air bah itu, kita tahu bagaimana peristiwa itu setelah hujan yang turun begitu lebat, kemudian menghanyutkan segala-galanya. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan masih mengingat bahwa ada keluarga, ada Nabi Nuh dan keluarganya yang di mata Tuhan bahwa keluarga ini sungguh amat-amat baik. Kemudian ya kita tahu bahwa akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka. Dan kisah ini ketika Tuhan meminta mereka untuk setelah peristiwa air bah itu meminta Nuh untuk beranak cuculah, berkembang biaklah. Jadi membawa kita kembali kepada kisah penciptaan itu. Bagaimana Tuhan menciptakan umat manusia lewat gambar dan rupanya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seperti bahwa relasi mereka dengan Tuhan itu renggang. Demikian pula kita ketika kita jatuh dalam dosa, relasi kita dengan Tuhan itu renggang dan putus. Nah, peristiwa ini, peristiwa Nuh, kenapa saya katakan sebagai peristiwa pembaruan dan untuk perkembangan iman? Kenapa? Karena peristiwa ini ketika semuanya hancur berantakan, dan setelah itu Tuhan memberikan kesempatan bahwa kamu harus bertumbuh berkembang, beranak cucu. Berarti Tuhan mau supaya kita membaharui lagi kehidupan kita. Membaharui kehidupan kita supaya bertumbuh berkembang ke arah yang lebih baik. Dan air bah itu, kata air itu, kalau dalam gereja Katolik air itu selalu menyucikan, memberikan pembaruan. Nah, peristiwa ini juga membawa kita pada peristiwa pembaptisan. Ketika kita dibaptis, bahwa kita dibaharui, kita menjadi baru kembali. Dan itu yang kiranya membawa kita pada perubahan ini. Nah, peristiwa Nuh, ketika Tuhan memberikan mereka untuk bertumbuh berkembang, dan hari ini juga kita juga diajak bagaimana kita bisa melihat lagi bagaimana kehidupan kita setiap hari. Apakah kita dengan keadaan kita saat ini, apakah kita setiap hari itu membaharui kehidupan kita itu ke arah yang lebih baik atau tidak? Jangan sampai karena kita sudah hidup baik, kita sudah dianugerah dengan rahmat yang berlimpah, akhirnya kita lupa bahwa semuanya itu dari Tuhan. Akhirnya kita lupa untuk membaharui kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Akhirnya kita hanya terima, akhirnya kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk membaharui kehidupan kita setiap hari. Dan ini pembaharuan ini, tema pembaharuan ini juga untuk melihat kembali ketika Tuhan mengatakan kepada Nuh, kamu harus bertumbuh berkembang, dan juga melihat juga mengajak kita untuk melihat bagaimana kehidupan keluarga kita.
Ibu yang hidup berkeluarga tentu menyadari bagaimana rahmat Tuhan itu tumbuh berkembang di dalam keluarga. Kami para romo dan para suster yang tinggal di biara, kami juga menyadari bahwa rahmat Tuhan itu tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami sebagai seorang biarawan biarawati. Jadi rahmat Tuhan itu sungguh-sungguh berkembang di sana. Jadi pembaharuan ini dalam konteks ketika dalam kitab Kejadian ini, Nabi Nuh dengan keluarganya itu mendapat pembaharuan untuk kehidupan yang lebih baru. Juga sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita juga mengalami pembaharuan karena kita tinggal dan hidup di dalam rahmat Tuhan. Dan pembaharuan ini yang juga kiranya itu bisa dilihat dalam diri Santo Petrus dalam bacaan Injil tadi. Ketika Yesus tanyakan dalam perjalanan ke perjalanan ke Kaisarea Filipi, di sana Tuhan tanya, menurut kata orang itu siapakah aku ini? Lalu mereka menjawab, ada yang disebut namanya Yohanes Pembaptis, ada yang disebut namanya Elia, terus ada yang disebut nama dari salah satu nabi. Seperti itu. Tetapi tiba-tiba Yesus tanya, itu kan kata orang, tetapi bagaimana menurutmu? Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa ketika Yesus tanyakan kepada para muridnya yang setiap hari, setiap malam selalu ada bersama Yesus. Dan pertanyaan itu diajukan kepada mereka. Menurutmu, siapakah aku ini? Dan menarik bahwa Petrus tanpa berkompromi dengan para rasul yang lain, dia langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Bagi saya secara pribadi, ini adalah suatu pembaruan. Bagaimana dalam perjalanan kebersamaan mereka bersama Yesus, dan ketika Yesus menanyakan pertanyaan yang sangat krusial bagi seorang pengikut Kristus, pengikut Yesus, dan ia menjawab itu, engkau adalah Mesias. Mungkin para murid yang lain mungkin akan menjawab, ya kamu adalah guru kami, pemimpin kami. Tetapi tidak dengan Petrus. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias. Bagaimana? Ini adalah sesuatu yang sangat pembaruan yang luar biasa dalam diri Petrus. Petrus yang adalah seorang nelayan, tetapi dia bisa menjawab seperti ini. Selanjutnya, juga ini menunjukkan bahwa di sana ada relasi yang sangat mendalam antara Petrus dan Yesus. Kenapa? Karena jawaban ini itu suatu jawaban yang sangat ilahi. Sangat ilahi. Karena dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Seorang yang diurapi. Dan seorang yang diurapi yang datang tinggal bersama mereka dan juga tinggal bersama kita untuk membaharui kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Mungkin pertanyaan ini diajukan kepada Petrus dan para murid. Juga pertanyaan ini kiranya juga diajukan kepada kita semua. Terutama kita yang membawa nama Kristus di dalam diri kita ini sebagai seorang pengikut Kristus. Juga pertanyaan yang sama juga diajukan kepada kita. Menurutmu, siapakah aku ini? Mungkin pernahkah kita bertanya, kalau saya Tuhan tanya kepada kita, apa jawaban kita seperti itu? Tentu setiap pribadi, setiap kita yang mengenal, yang berelasi dengan Tuhan, tentu setiap pribadi punya jawaban pribadi. Ibu yang tinggal di dalam keluarga tentu punya jawaban yang berbeda dengan saya tentunya. Seperti itu. Tergantung pengalaman kita masing-masing. Jadi sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa pembaharuan itu selalu datangnya dari Tuhan. Rahmat untuk membaharui dan kita meresponnya. Pembaharuan itu akan terjadi jika kedua belah pihak bekerja bersama. Rahmat datang kepada kita dan kita bisa merespon dengan baik dan di sana akan terjadi pembaharuan kepada kita. Jadi sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Kita sudah menerima Tuhan sejak kita dibaptis dan sampai saat ini juga pertanyaan yang sama juga diajukan itu kepada kita. Menurut kamu, siapakah aku ini? Seperti itu. Kira-kira ini renungan atau kita bisa menanggapi bagaimana bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan lagi ke relasi kita dengan Tuhan sendiri. Seperti itu. Baik, Romo Sevrin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di sesi yang pertama ini
kita semua diajak untuk merenungkan, untuk merefleksikan siapakah Tuhan menurut kita. Sahabat yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merefleksikan hal tersebut, dan kita akan kembali untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi Pekan Biasa yang ke-6. Masih bersama dengan Romo Saverinus Medo SDB dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan pada hari ini. Tetapi sebelumnya sahabat, jika sahabat ingin mengirimkan pesan atau ada pertanyaan atau mau mengirimkan sharing iman, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, sahabat yang terkasih, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi yang kedua, mendapatkan inspirasi lebih lanjut, mungkin Romo Severin bisa memberikan sedikit kesimpulan dari inspirasi atau poin-poin yang sudah Romo sampaikan di sesi yang pertama, Romo. Baik, satu hal bahwa Nuh itu orang baik tentu, dan yang namanya orang baik tentu diberkati oleh Tuhan. Dan itu sudah ditunjukkan Tuhan dalam bacaan pertama tadi. Dan oleh karena itu, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, berarti kita juga diajak untuk terus memperbaharui diri kita hari demi hari. Pembaruan itu tidak terjadi satu kali atau dua kali, tetapi harus terus-menerus pembaruan itu harus tetap terjadi. Dan agar pembaruan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita, maka kita juga diajak supaya kita memiliki relasi yang pribadi dengan Tuhan sendiri. Sebagaimana ditunjukkan oleh Petrus dan para rasul yang lain yang memiliki relasi yang sangat-sangat mendalam dengan Tuhan sendiri. Karena dengan relasi itulah yang membantu kita untuk membaharui kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Saya kira itu yang menjadi titik temu dari bacaan-bacaan untuk pembaruan kita hari ini. Seperti itu. Baik, Romo. Nah, kemudian berarti di sini kan pembaharuan, pengenalan, berarti kita pengenalan kita terhadap Allah menjadi semakin mendalam. Dengan demikian hubungan kita menjadi lebih dekat begitu ya, Romo ya? Iya, pasti akan sangat dekat dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi pada sesi yang kedua ini, bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita lewat sabdanya hari ini. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana bahwa di balik setiap peristiwa yang kita hadapi, selalu ada hal baru atau selalu ada makna di balik semuanya itu. Di dalam bacaan pertama tadi dari kitab Kejadian, ketika Nuh dan seluruh anggota keluarganya mengalami musibah, bukan musibah dalam arti kita bisa katakan seperti itu, mengalami air bah. Dan apa yang terjadi? Ternyata setelah air bah itu, ternyata ada makna di baliknya. Setelah itu, mereka diminta oleh Tuhan untuk membaharui kehidupan mereka. Demikian pula ketika dalam bacaan Injil, ketika dikatakan di sana, ketika setelah Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, setelah itu kan Yesus beritahu bahwa anak manusia, Mesias ini, harus menderita, ditolak oleh para ahli-ahli Taurat, kemudian ditolak oleh para imam, dia bahkan dibunuh. Dan semua penderitaan itu terjadi. Dan di balik penderitaan itu, di balik pengorbanan Yesus itu, ternyata ada misi yang dibawa oleh Yesus. Bukan pengorbanan kosong, bukan penderitaan kosong. Tuhan ketika dibawa oleh para algojo untuk disalibkan di Gunung Golgota, bukan suatu penderitaan biasa, tetapi penderitaan yang membawa kita kepada keselamatan. Dan itu yang dikatakan bahwa di balik setiap peristiwa yang kita hadapi itu selalu ada makna yang kita pelajari. Saya ingat
ketika saya ujian akhir komprehensif, ketika ujian akhir di teologi, sebelum kalau saya tidak lulus ujian itu pasti saya tidak jadi romo seperti itu. Ada satu pertanyaan dari dosen, dia tanya kepada saya. Dia beritahu begini, Severin, kamu itu di tengah masyarakat yang minoritas. Kamu itu orang Katolik sangat-sangat kecil di negaramu. Terus dia tanya, bagaimana Tuhan berbicara kepadamu? Tuhan bicara kepadamu lewat apa? Terus saya mulai menjawab, lewat sabda Tuhan dan sebagainya. Ya tentu lewat itu. Tetapi ada hal lain. Terus saya cari dan merenungkan sejenak, kemudian saya menjawab. Ya, Tuhan menjawab kita atau Tuhan berbicara kepada kita lewat pengalaman. Nah, setiap peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari, selalu ada pesan di balik itu semua. Terutama di dalam kehidupan kita, Ibu tentu tahu bagaimana betapa sukacitanya, betapa susahnya, begitu bergembiranya, sedihnya, bagaimana hidup di dalam keluarga yang notabene harus menyatukan dua pribadi yang berbeda. Saya juga tinggal di biara, tentu bukanlah suatu hidup yang gampang. Tetapi ada setiap pengalaman itu selalu ada makna di baliknya itu. Nah, setiap bisa dikatakan bahwa peristiwa Nuh itu suatu peristiwa penderitaan karena mereka harus terapung-apung seperti itu dan semua harta bendanya selalu hilang lenyap, apa yang mereka persiapkan selama ini sudah hancur berantakan. Tetapi di balik itu setelah itu Tuhan menyiapkan sesuatu yang baru. Mereka dikatakan diberikan tempat yang baru, mereka dikatakan ada makanan yang baru, harus makanan dari tumbuh-tumbuhan, berbagai macam makanan yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam bacaan pertama itu. Jadi Tuhan memberikan suatu pembaharuan yang lebih lagi dari kepada Nuh dan keluarganya itu. Dan juga itu juga diberikan kepada kita. Maka setiap pengalaman yang kita hadapi, terutama kalau kita mengalami penderitaan atau mengalami musibah, sebenarnya Tuhan mau ngajak kita melihat kembali sejauh mana kita berelasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahagia, bergembira ketika hidup kita baik-baik saja, ada rahmat setiap hari datang, apa yang kita mau selalu ada. Tetapi bagaimana kalau seandainya tiba-tiba semua harta kekayaan kita tuh, apa yang kita persiapkan selama ini tiba-tiba hilang lenyap. Maka pertanyaan itu, bagaimana relasi kita dengan Tuhan di saat kita menghadapi kesulitan atau penderitaan seperti itu. Dan itu yang mau diajak oleh Tuhan kepada kita lewat bacaan-bacaan hari ini. Bahwa di setiap pengalaman, di setiap penderitaan itu selalu ada makna yang mau kita pelajari, selalu ada makna yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Maka penderitaan Tuhan, penyaliban Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib, bukanlah penderitaan yang biasa, tetapi sungguh luar biasa. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Karena itu, maka poin yang kedua yang kiranya bisa kita renungkan lagi bahwa, setelah melihat semua pengalaman itu, pertanyaan juga yang sama diajukan itu kepada kita. Nah, bagaimana relasi saya dengan Tuhan selama ini? Apakah berjalan baik-baik saja? Ataukah ada sesuatu yang perlu diperbaharui? Ataukah ada sesuatu yang perlu digali lagi? Seperti yang mau kita gali dalam yang sedang kita perbuat hari ini, kita menggali, merenungkan bacaan-bacaan dari Kejadian dan Injil Markus ini. Jadi mengajak kita untuk melangkah lebih jauh. Bukan hanya sepandang batas sejauh mata kita memandang, tidak. Tapi harus melihat lebih jauh. Jadi bukan lagi dengan mata kepala kita, tetapi melihat dengan mata hati kita. Untuk melihat setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita setiap hari itu, untuk melihat bahwa Tuhan juga hadir di sana dan Tuhan berbicara kepada kita. Tinggal bagaimana kita merespon setiap peristiwa itu dengan rahmat Tuhan yang sudah kita terima. Romo, sorry, saya mau jadi bertanya ya Romo ya. Bagaimana kalau hidup kita yang
aja, misalnya baik-baik Baik saja, iya. monoton begitu saja ya, gitu ya Romo. Nah, itu bagaimana cara kita memandang dan menangkap pengalaman-pengalaman kita untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan gitu ya Romo? Justru pada saat itulah yang kita malah lebih mudah untuk menyadari kehadiran Tuhan, bahwa setiap ketika saya hari ini bisa bekerja dengan baik, bisa bagi anak-anak sekolah bisa berangkat ke sekolah dengan bahagia, ketemu para guru, ketemu dengan para teman-teman yang lain, dan hal yang baik-baik ini, jika kita sadari dengan baik bahwa itu adalah bagian dari rahmat Tuhan, bahwa di sana ada rahmat Tuhan yang menuntun, membimbing kita di sana. Seperti itu. Jadi kita akhirnya lebih mudah, bahwa apa yang baik itu semuanya berasal dari Tuhan. Gitu. Jadi bukan karena usaha kita atau bukan karena memang itu harus terjadi ya, memang itu adalah usaha dari Tuhan, dan kita bersyukur Kita di bersyukur situ. bahwa di sana ada Tuhan yang bekerja di sana, seperti itu. Oke. Seperti itu. Baik Romo. Nah, kemudian tadi yang Romo katakan tadi mengenai apa yang dilakukan oleh Petrus ya, di mana bagaimana untuk menjadi pengikut Yesus, pengikut Tuhan gitu ya. Itu bagaimana caranya gitu ya Romo, seperti yang dilakukan oleh Petrus itu? Kalau Petrus di sini, Petrus dia mengakui Yesus sebagai Mesias, orang yang diurapi Tuhan. Maka bagi kita, pesan untuk kita yang menerima diri, membawa nama Kristus di dalam diri kita ini, maka hal yang pertama yang konkret, yang sangat-sangat konkret itu, yakni bagaimana kita berrelasi dengan Dia lewat sabda Tuhan. Lewat sabda Tuhan, bagaimana kita, tentu yang namanya keluarga Kristiani, tentu di sana ada kitab suci, dan juga kita sudah punya handphone seperti ini, tentu sangat dimudahkan dengan teknologi untuk bahwa di dalam handphone pun kita bisa menginstal ada aplikasi kitab suci yang kita bisa akses kapan saja. Bisa akses kapan saja. Jadi supaya jawaban kita ketika Tuhan tanya kepada kita, menurutmu siapakah aku ini? Jadi kita sudah punya jawaban, ya. Karena kita sudah berrelasi dengan Tuhan lewat sabdanya, maka kita akan mengenal Dia dengan lebih baik. Seperti itu. Bahkan Santo Hieronymus itu mengingatkan kita bahwa barang siapa tidak mengenal kitab suci, dia tidak mengenal Tuhan. Seperti itu. Maka ajakan untuk kita yang konkret untuk bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik, salah satunya dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan itu. Itu yang membantu kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Setelah membaca dan merenungkan dan merelasikan atau mengaitkan dengan pengalaman kita sehari-hari ya Romo ya. Jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan makna, bisa memaknai apa yang kita alami, bahwa segala sesuatu yang tampaknya itu biasa saja, sesuatu yang terjadi secara setiap hari, itu semua itu ada maknanya ya Romo. Selalu ada makna yang dipelajari di balik itu. Selalu ada makna yang dipelajari. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita juga mau mendapatkan, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan atau langkah-langkah apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan sesuai dengan bacaan pada hari ini Romo, untuk supaya kita tetap selalu bertumbuh dan mempunyai pengharapan gitu Romo. Jadi satu kesimpulan singkat bahwa setiap pembaharuan kita dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani, yakni pembaruan kita harus pertama-tama kita sadari bahwa itu datangnya dari Tuhan dan kita meresponnya dengan baik. Dan rahmat Tuhan itu akan tumbuh, akan berkembang, akan menghasilkan buah yang berlimpah jika kita meresponnya itu dengan sepenuh hati. Kita merespon, menerima rahmat, dan kemudian kita merenungkan dan kita bagikan supaya dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dan pertumbuhan ini, pembaharuan ini harusnya bersumber pada Tuhan, dan supaya bisa menghasilkan buah, maka kita diajak juga untuk berrelasi terus-menerus dengan Tuhan sendiri. Supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Tidak cukup kita hanya mendengar, tetapi juga kita juga mencari supaya Tuhan itu berbicara terus dengan kita dan kita merespon supaya ada pembaruan dalam diri kita.
Dan pembaruan itu harus dibagikan kepada orang lain. Pembaruan itu tidak hanya kita simpan dalam diri, tetapi kita harus bagikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain juga merasakan bahwa orang lain juga bisa menerima pembaruan yang diterima dari Tuhan sendiri. Maka relasi kita dengan Tuhan sangat-sangat dituntut dari kita semua. Supaya kita bisa menjawab seperti Petrus katakan, Engkau adalah Mesias. Dan kita punya jawaban kita masing-masing. Agar bisa menjawab siapa Tuhan bagi kita, maka kita harus memiliki relasi yang baik, relasi yang sangat-sangat mendalam dengan Tuhan. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menantikan kedatangan kita untuk datang dan bertemu dengan Dia. Amin. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sungguh permenungan yang sangat luar biasa. Kita ditantang oleh Romo Severin untuk kita merefleksikan diri, untuk merenungkan siapakah Tuhan bagi kita. Sahabat terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Kita akan tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Severin. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena Engkau telah membaharui janji dalam diri Yesus Putramu. Semoga kami berpegang teguh pada kehendak-Mu. Terima kasih Engkau telah menanamkan iman Kristiani di dalam diri kami masing-masing. Kiranya dengan Roh-Mu membantu kami untuk menghidupi iman yang telah kami terima ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, segenap anggota keluarga kita, setiap orang yang kita janjikan untuk mendoakan mereka, setiap orang yang kita kasihi, dan setiap intensi dan harapan-harapan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya Romo Saverinus Mitemedo SDB dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh kasih. Selamat berbagi berkat, berbagi sukacita, dan berbagi cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.